saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, para pecinta kebenaran firman Tuhan, kita berjumpa kembali dalam channel ini, yaitu channel Suara Kebenaran yang memberkati banyak orang. Keharapan saya bahwa kiranya melalui channel ini saudara-saudara diteguhkan, diberkati oleh Tuhan, bahkan semakin giat di dalam pengenalan dan giat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Dikatakan di sana, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Haleluya, haleluya. Doa saya saudara-saudara, bahwa saudara-saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, sukacita, dan terus diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, tema firman Tuhan yang saya sampaikan dalam kesempatan ini ialah tidak takut pada masa kesesakan. Saudara-saudaraku, ini Mazmur ini merupakan nyanyian Bani Korah. Dan isi daripada nyanyian Bani Korah ini ialah membangkitkan iman kita, membangkitkan pengharapan kita, agar kita tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas di dalam menghadapi kesesakan. Jadi nyanyian Bani Korah ini memberikan kita jawaban, jaminan dan kepastian mengapa kita tidak boleh takut ketika kita menghadapi masa kesesakan. Di dalam Mazmur Bani Korah ini, masa kesesakan itu digambarkan seperti bumi yang berubah. Saudara-saudaraku, tadi firman Tuhan berkata, jangan takut sekalipun bumi berubah. Bumi berubah artinya semakin jahat. Bumi berubah artinya banyak peristiwa-peristiwa, banyak kejadian-kejadian yang menakutkan, yang mencekam. Seperti hari-hari ini ada wabah COVID-19. Itu adalah sebuah bukti nyata bahwa bumi mulai berubah, berubah semakin jahat, berubah semakin buruk. Ada banyak kejadian-kejadian yang mencekam, yang membuat kita cemas, membuat kita takut. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun bumi kacau, sekalipun bumi penuh dengan berbagai hal. Kalau kita berkata jangan takut. Masa kesesakan juga yang disebut oleh Bani Korah di sini adalah seperti gunung-gunung goncang di dalam laut. Gunung-gunung goncang di dalam laut artinya bisa terjadi yang namanya longsor, bisa terjadi gunung merapi di dalam laut, bisa terjadi hal-hal yang sangat dahsyat yang menakutkan. Kesesakan-kesesakan seperti ini, kata firman Tuhan, jangan takut sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun gempa bumi terjadi, sekalipun longsor terjadi, sekalipun apapun yang terjadi, jangan takut. Juga dikatakan bahwa masa kesesakan itu seperti air laut yang ribut. Ada gelombang besar, ada badai besar, mungkin ada tsunami yang terjadi, mungkin peristiwa-peristiwa di laut, banyak kejadian-kejadian yang menakutkan. Tetapi firman Allah berkata, jangan takut. Semua itu adalah kesesakan yang akan terjadi. Tetapi Alkitab memberikan kita jaminan supaya jangan takut dalam kesesakan. Kesesakan juga itu bisa berupa, dikatakan tadi, sekalipun gunung-gunung goyang. Gunung-gunung goyang artinya terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di mana-mana terjadi gempa bumi, di mana-mana terjadi bencana gempa. Tetapi Alkitab berkata tadi dalam nyanyian Bani Korah, sekalipun semuanya kesesakan-kesesakan itu terjadi, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Kenapa? Ada beberapa alasan kenapa tidak takut pada masa kesesakan. Alkitab tadi berkata begini,
bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Jadi alasan kenapa kita tidak boleh takut pada masa kesesakan, yaitu yang pertama, karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Katakan amin, saudaraku. Ayat itu berkata, firman itu berkata tadi, bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan kita, gunung batu kita, kota benteng kita, tanduk keselamatan kita, kubu pertahanan kita. Bahkan dalam bagian-bagian firman Tuhan disebutkan bahwa Allah itu tempat perlindungan yang aman, tempat perlindungan yang nyaman, tempat perlindungan yang kuat, yang kokoh. Bahkan sebagai perisai kita yang begitu kuat melindungi kita dari berbagai kesesakan. Apabila Tuhan adalah tempat perlindungan kita, saudara-saudaraku, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir, bahkan tidak perlu gentar. Kenapa? Karena Dia setia melindungi kita. Allah yang melindungi kita adalah Allah yang kuat dan Allah yang dahsyat. Tidak akan goyah karena Tuhan tempat perlindungan kita yang kuat. Dia tidak akan goyah, tidak akan runtuh, tidak akan hancur oleh badai yang hebat, tidak akan hancur oleh sakit penyakit. Tempat perlindungan kita adalah Allah yang begitu kuat, tidak akan goyah, tidak akan hancur karena krisis ekonomi, tidak akan hancur karena penderitaan, karena persoalan, karena masalah sebesar apapun. Tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Dia tidak akan goyah. Tempat perlindungan kita sangat kuat. Semua tempat yang dijadikan oleh manusia di muka bumi ini sebagai tempat perlindungan bisa hancur, bisa binasa, bisa rusak, bisa goyah, bahkan bisa musnah. Sehingga tidak ada tempat perlindungan yang begitu kuat yang ada dalam dunia ini selain Tuhan Allah. Gunung-gunung yang dijadikan tempat perlindungan bisa longsor. Rumah-rumah mewah, rumah-rumah yang kuat, anti peluru bisa hancur. Harta kekayaan yang dijadikan tempat perlindungan oleh manusia bisa habis, bisa binasa. Teknologi, pengetahuan, jabatan, apapun yang dijadikan tempat perlindungan oleh manusia itu bisa hancur, itu bisa binasa, itu bisa musnah. Tetapi Tuhan Allah kita kekal selama-lamanya, tempat perlindungan kita kuat. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita tidak perlu takut, karena kita pasti aman, nyaman, tentram dalam naungan perlindungan Tuhan. Tidak ada satupun yang sanggup menyentuh kita. Tidak ada satupun yang sanggup merebut kita, membinasakan kita dari perlindungan Tuhan, kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Alkitab berkata, tidak ada sehelai rambut kita akan gugur jatuh di bumi kalau bukan seizin dari Tuhan. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut dalam masa kesesakan? Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Ayat itu tadi berkata dalam Mazmur. Lebih lanjut dikatakan bahwa Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan sendiri yang berjanji, memberikan jaminan bahwa Ia adalah sumber kekuatan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan adalah sumber kekuatan kita, kalau Tuhan adalah yang menopang kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita takut. Tuhan sendiri yang menyuruh kita bahwa Dia adalah menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk mencari kekuatan dari sumber yang lain, karena Ia sendirilah yang menjadi tempat sandaran kita, kekuatan dalam hidup kita. Sehingga kita kuat menghadapi apapun. Jika Dia adalah kekuatan kita, maka kira-kira ada tidak yang sanggup mengalahkan kita?
Jika Tuhan adalah sumber kekuatan kita, ada tidak yang sanggup merobohkan kita, mengalahkan kita? Alkitab berkata bahwa kita lebih dari seorang pemenang, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Oleh karena itu, jangan saudara-saudara kalah dengan persoalan saudara, sehingga setiap hari mengeluh dengan keadaannya. Jangan Anda kalah dengan sakit penyakit, sehingga Bapak Ibu saudara-saudara ragu akan kuasa Tuhan. Jangan kalah dengan tipu daya setan, sehingga setiap hari hidup kita, pikiran kita, sikap kita dipengaruhi oleh kuasa setan iblis. Jangan Anda kalah dengan kekhawatiran kita, sehingga setiap hari kita gelisah, tidak tenang, tidak bisa tidur, tidak bisa tentram. Jangan pernah kita kalah dengan hawa nafsu kedagingan kita, sehingga setiap hari kita berbuat kejahatan, berbuat dosa, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Jangan Anda kalah dengan amarahmu, sehingga setiap hari marah-marah tidak jelas, marah kepada istri, marah kepada suami, marah kepada anak-anak, marah kepada tetangga, marah kepada siapa saja. Saya mau katakan, jangan kita kalah. Jangan kita kalah dengan sakit hati kita. Jangan kita kalah dengan sakit hati di dalam diri kita, sehingga setiap hari kita menyimpan dendam, kita menyimpan akar pahit, kita menyimpan kebencian, kita susah mengasihi, susah mengampuni, bahkan susah untuk berbuat baik. Saya mau katakan, Tuhan adalah kekuatan kita, memberikan kita kemampuan untuk menang atas setiap kesesakan-kesesakan kita. Kalahkanlah semua kesesakan itu dengan kekuatan yang Tuhan beri di dalam diri kita, dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan firman Allah. Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan, segala perkara, baik itu persoalan, baik itu pergumulan, beban berat, salib, kesesakan, bahkan kesulitan apapun dapat kita tanggung, dapat kita pikul, dapat kita hadapi, dapat kita lewati bersama dengan kekuatan Tuhan yang ada pada diri kita. Kita sanggup menang karena Tuhan yang menopang kita, karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang dahsyat. Ingat, bukan karena kuat dan keperkasaan kita, melainkan karena Tuhanlah, karena Rohnya lah yang ada dalam diri kita, memberikan kita kekuatan menghadapi segala macam kesesakan. Ingat firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh kekhawatiran, bukan roh kecemasan, bukan roh kegelisahan, tetapi yaitu Dia memberikan kita yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Makanya Tuhan berkata, Tuhan itu kekuatan kita, karena Ia memberikan kita roh kekuatan dalam diri kita untuk kuat menghadapi berbagai kesesakan. Tuhan yang menopang kita, saudara-saudaraku, dengan tangan kanannya, sehingga waktu kita jatuh menghadapi kesesakan, kita tidak akan tergeletak. Ada orang-orang Kristen, ada orang-orang percaya karena tidak kuat menghadapi masalah kehidupan, akhirnya imannya kandas di tengah jalan. Akhirnya ia kecewa, ia putus asa, saudara-saudaraku, ia menyerah. Akhirnya ia hancur di dalam setiap masalah yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan dari Allah. Tetapi berbeda dengan kita orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, berbeda dengan kita orang-orang yang selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara bahwa kita semua tidak perlu takut, tidak perlu kita menjadi lemah di masa kesesakan ini, di masa pandemi ini, di masa kesusahan ini, di mana masa ini adalah masa di mana kita masih menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat di depan. Jangan takut, saudara-saudaraku, karena dengar baik, karena yakinlah
bahwa selama kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita pasti kuat, kita pasti menang, kita pasti bisa melewatinya, dan kita pasti bisa bertahan. Di dalam kita ada kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan kuasa Roh Kudus, kekuatan kebenaran firman Allah, kekuatan iman, kekuatan doa, kekuatan pengharapan. Aktifkan semua kekuatan itu, maka kita akan kuat menghadapi berbagai kesesakan. Saudara-saudaraku, yang ketiga, mengapa kita tidak boleh takut di dalam masa kesesakan? Karena Tuhan adalah penolong kita. Tadi ayat itu di dalam Mazmur Bani Korah berkata bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara-saudaraku, dikatakan di sana bahwa pertolongan Tuhan itu adalah pertolongan yang sangat terbukti. Artinya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Perhatikan baik-baik bahwa pertolongan itu sangat terbukti. Artinya bahwa pertolongan Tuhan itu bukan omong kosong, bukan tipu-tipu, bukan pemberi harapan palsu. Dengar baik, pertolongan Tuhan itu sifatnya terbukti. Inilah alasannya, saudara-saudaraku, kenapa kita tidak perlu takut di dalam masa kesesakan yang terjadi dalam hidup kita, yang terjadi di sekitar kita. Karena waktu kesesakan itu datang, maka pada waktu yang bersamaan pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Perhatikan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Sedetik pun Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah lalai untuk menolong, untuk mengangkat kita. Pertolongan Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kapan saja dan di mana saja kita berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, disitulah pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, Ia menolong kita waktu kita lemah. Tuhan menjadi pertolongan kita waktu kita susah. Tuhan menolong kita ketika kita mengalami banyak pergumulan, ketika kita banyak mengalami persoalan hidup. Tuhan menolong kita sehingga kita tidak menjadi hancur karena persoalan kita, karena pertolongan kita datang daripada Tuhan. Entah itu kita menghadapi masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pendidikan, pelayanan, atau apapun, dengar baik, Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Waktu murid-murid Tuhan Yesus terancam jiwa mereka karena gelombang besar dan karena badai yang hebat, dengar baik, Yesus datang berjalan di atas air untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Mungkin bagi murid-muridnya bahwa Tuhan terlambat, tetapi Tuhan, bagi dia tidak ada yang terlambat. Ia datang tepat waktu untuk menolong murid-muridnya. Waktu orang-orang banyak yang mendengarkan khotbah Yesus, mereka mengalami kesulitan ekonomi, mereka kelaparan, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan biarkan seorang pun pulang dari tempat ini dalam keadaan lapar. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus membuat mujizat untuk memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Tuhan menolong mereka dalam masa kesesakan, itu di dalam masalah ekonomi. Tuhan membuat mujizat, dari 5 roti 2 ikan, Tuhan sanggup memberi makan 5.000 orang sampai mereka pulang dengan kenyang, bahkan ada yang sisa. Tuhan menolong mereka. Waktu sebuah pesta perkawinan di Kana menghadapi masalah, ada masalah rumah tangga di sana. Ketika pesta itu sedang di dalam keadaan baik, maka tiba-tiba, saudaraku, pada waktu tamu semakin ramai, semakin menikmati pesta, tetapi tiba-tiba terjadi masalah, yaitu air anggur habis. Kekurangan ini menjadi masalah dalam sebuah pesta pernikahan. Tapi dengar baik, Tuhan tolong keluarga ini,
Tuhan selamatkan keluarga ini, Tuhan selamatkan pesta mereka. Dan Tuhan mengubah air menjadi air anggur, sehingga perkawinan itu berjalan dengan baik. Pesta itu berjalan dengan baik sampai selesai dengan penuh kebahagiaan. Mungkin engkau sedang menghadapi masalah di dalam rumah tangga. Tuhan sanggup menolong saudara memulihkan keluarga saudara, memulihkan rumah tangga saudara, memulihkan ekonomi saudara, memulihkan kesehatan saudara. Ketika ada pasangan yang mandul, tidak punya anak, Tuhan juga menolong mereka sehingga mereka memiliki keturunan. Tuhan membuka kandungan Sarah, Tuhan membuka kandungan daripada Ribka, Tuhan membuka kandungan-kandungan yang mandul, dan Tuhan memberi mereka keturunan. Tuhan tolong mereka, bukan? Waktu orang-orang sakit datang kepada Yesus, ada orang buta, ada orang lumpuh, ada orang timpang, ada orang demam, ada orang pendarahan, ada yang kerasukan setan dan berbagai penyakit, bahkan ada orang yang mati, Lazarus. Ketika mereka datang kepada Yesus, Tuhan menolong mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan membebaskan mereka, bahkan Tuhan membangkitkan mereka yang mati. Mungkin Anda adalah salah satu orang seperti kasus di atas. Mungkin Anda salah satunya sedang mendengar firman Tuhan, sedang menghadapi kesesakan-kesesakan yang luar biasa. Mungkin Anda sedang menghadapi kesesakan ekonomi, kesesakan sakit penyakit, kesesakan-kesesakan dalam rumah tangga. Apapun masalah-masalah, dengar baik, Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Jangan pernah menyerah. Tetaplah nantikan pertolongan Tuhan. Melalui kesempatan ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, kuatkan iman saudara, bahwa Tuhan Yesus tetap sama, tidak pernah berubah, dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jika Tuhan pernah menyatakan pertolongannya yang dahsyat, yang ajaib dan luar biasa di masa lampau, maka pada masa ini juga, hari ini juga, sekarang ini juga, sementara engkau mendengar firman Tuhan ini dan imanmu dibangkitkan, maka dengar baik, hari ini juga di sini, di tempat saudara pun akan mengalami kuasa Tuhan yang sama, pertolongan Tuhan yang sama, mujizat Tuhan yang sama. Dengan begitu saudara, dengar ini, waktu kita dalam masa kesesakan, pertolongan dari manusia terbatas, bahkan suatu saat sudah tidak perlukan, kita tidak memerlukannya lagi. Suatu saat saudara, keluarga, teman-teman, dan sahabat kita sudah tidak bisa lagi menolong kita. Suatu saat dokter berkata, dia mengangkat tangan dan tidak bisa menolong kita, tidak bisa mengobati kita, tidak bisa menyembuhkan kita. Suatu saat obat-obat, vitamin-vitamin yang kita minum sudah gak bisa lagi menolong kita. Suatu saat uang kita, harta kita, kekayaan kita, pangkat kita, jabatan kita tidak lagi bisa menolong kita, tidak lagi bisa menyelamatkan kita. Tetapi dengar baik, Tuhan tetap ada untuk menolong saya dan saudara. Ia sanggup menolong kita apapun keadaan kita. Dia tidak pernah berubah. Pertolongannya tetap sama, tidak terbatas, dan tidak pernah habis. Ada selalu tersedia bagi anak-anak yang mengasihi Dia. Itulah sebabnya, untuk tidak mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, tetapi diberkatilah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Jangan jadikan Tuhan seperti obat, saudaraku. Ketika Anda sakit, baru Anda butuh, baru Anda mencari. Jangan jadikan Tuhan seperti itu. Teruslah mencari Tuhan setiap saat. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap saat. Teruslah lari kepadanya, karena hanya Dialah satu-satunya pertolongan kita yang sejati. Tidak mengecewakan kita, bahkan tidak pernah merasa bosan dan lelah untuk menolong kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, melalui kesempatan ini, kiranya firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita, sehingga kita tidak lagi takut dalam menghadapi masa kesesakan. Kenapa? Karena Tuhan tempat perlindungan kita, karena Tuhan adalah kekuatan kita, dan karena Tuhan adalah pertolongan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.